Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ayu Permatasari, NIM 1802 1040 2102 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Jember. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian hari ini senantiasa sehat selalu ya. Meskipun pada pembelajaran kali ini kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara langsung, namun saya harap kalian tetap semangat ya dalam belajar. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai subtema 2 dengan judul yaitu membangun kesejahteraan masyarakat. Dalam materi kali ini yaitu menentukan gagasan utama dan kalimat utama dalam teks bacaan. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama yaitu diharapkan siswa dapat menentukan gagasan utama dan kalimat utama dalam teks bacaan. Kemudian, siswa diharapkan dapat membedakan gagasan utama dan kalimat utama dalam teks bacaan. Dan yang terakhir yaitu siswa diharapkan dapat menulis laporan mengenai gagasan utama dan kalimat utama dalam suatu teks bacaan. Nah, kalian pasti penasaran kan apa itu gagasan utama dan kalimat utama? Langsung saja kita masuk ke materinya ya. Gagasan utama merupakan suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam suatu teks bacaan. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok, pikiran pokok, atau pokok pembicaraan. Nah, kemudian kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Dalam suatu kalimat utama biasanya dapat mengembangkan suatu ide pokok dalam sebuah paragraf. Adapun ciri-ciri dari kalimat utama. Yang pertama yaitu biasanya kalimat utama mengandung suatu permasalahan yang bisa dikembangkan secara terperinci. Kemudian ciri yang kedua yaitu kalimat utama biasanya kalimat yang utuh. Jadi dapat berdiri sendiri tanpa adanya penghubung antar kalimat maupun penghubung intrakalimat. Kemudian biasanya kalimat utama terletak di awal dan di akhir paragraf. Dan yang terakhir, ciri yang terakhir yaitu mempunyai arti yang jelas walaupun tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. Kemudian adapun ciri-ciri dari gagasan utama. Ciri yang pertama yaitu terdapat topik permasalahan. Ciri yang kedua yaitu gagasan utama dapat menjadi penjelas atau dapat dijabarkan. Kemudian ciri yang ketiga, gagasan utama dapat berdiri sendiri karena merupakan kalimat pelengkap. Dan ciri yang terakhir, gagasan utama biasanya memiliki arti atau makna yang jelas. Kemudian ciri yang selanjutnya, gagasan utama biasanya juga merupakan sebuah kesimpulan paragraf. Jadi gagasan utama tersebut mengandung kesimpulan sebuah paragraf. Nah, agar kalian dapat lebih jelas dalam memahaminya dan dapat lebih paham bagaimana cara menentukan gagasan utama dan kalimat utama. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, langkah-langkah menentukan kalimat utama. Baca kalimat pertama dan kalimat terakhir dalam paragraf. Jadi kita harus membaca terlebih dahulu dari awal hingga dari akhir. Kemudian kita dapat menentukan ide pokok dari gagasan utama tersebut. Dalam sebuah paragraf tadi kita dapat menentukan ide pokoknya apa dalam paragraf tersebut. Jika sudah menemukan ide pokok, berarti kalimat yang mengandung ide pokok tersebut adalah kalimat utama. Nah, yang selanjutnya yaitu langkah-langkah menentukan gagasan utama. Yang pertama yaitu sama dengan langkah kalimat utama. Kita tentunya harus membaca secara jelas dan cermat. Kita harus teliti dalam membacanya. Kemudian kita harus mencari dan menemukan kalimat utama yang berisi gagasan utama yang terdapat di awal kalimat atau di akhir kalimat. Kemudian kita yang selanjutnya setelah kita mencari dan menemukan,
Kemudian kita dapat menarik kesimpulan dari gagasan-gagasan utama yang terdapat dalam setiap paragraf tersebut. Nah, itu tadi penjelasan secara singkat mengenai materi gagasan utama dan kalimat utama. Selanjutnya akan diberikan contoh mengenai gagasan utama dan kalimat utama agar kalian lebih memahami materi tersebut. Adalah salah satu contoh teks bacaan yang berjudul Hak sebagai Warga Negara Indonesia. Dalam teks bacaan ini, kita dapat menemukan kalimat utama dan gagasan utama. Kalimat utama yang pertama yaitu pada paragraf pertama, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Gagasan utama, hak warga negara Indonesia. Selanjutnya, paragraf kedua, kalimat utama yaitu setiap warga negara Indonesia berhak mendapat perlindungan hukum. Gagasan utama, hak mendapat perlindungan hukum. Kemudian yang selanjutnya, paragraf ketiga, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Gagasan utama yaitu hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian paragraf keempat yaitu kalimat utamanya hak mencapai tujuan nasional Indonesia yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Gagasan utamanya yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Dan paragraf kelima, kalimat utamanya yaitu masih ada banyak hak warga negara Indonesia yang lainnya yang ditetapkan dalam UUD 1945. Gagasan utama yang terakhir sama dengan kalimat utamanya, yaitu masih ada banyak hak warga negara Indonesia yang lainnya yang ditetapkan dalam UUD 1945. Nah, itu tadi penjelasan mengenai gagasan utama dan kalimat utama. Selalu semangat dalam belajar dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.